Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Kak Brani Channel, yaitu channel tempatnya belajar, berlatih, dan bermain. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang VO2 max, ya, atau volume oksigen maksimal. Apa itu VO2 max? Oke, sedikit saya bahas. VO2 max adalah ukuran volume atau ukuran volume maksimal oksigen yang bisa diserap oleh tubuh ketika kita melaksanakan aktivitas olahraga. Nah, itu teman-teman. Jadi sejauh mana kekuatan tubuh kita, khususnya paru-paru kita, menyerap oksigen yang masuk ke tubuh kita. Oke. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengukur daya tahan tubuh kita, mengukur daya tahan ketika kita melaksanakan olahraga. Jadi kalau kita mengetahui ukuran VO2 max kita di mana atau sejauh apa, kita tidak akan takut olahraga itu kelebihan atau yang disebut overtraining, gitu. Jadi VO2 max ini sangat berguna sekali, apalagi untuk para atlet yang butuh aktivitas olahraga yang sangat tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengukurnya. Cara mengukurnya banyak sekali metode yang bisa dipakai. Sekarang sudah mulai pakai zamannya digital. Ya, ada yang menggunakan jam tangan khusus digital, ada yang menggunakan alat dan sebagainya. Nah, saya di sini akan menggunakan hal yang sangat sederhana sekali dan tidak perlu pakai alat, tetapi itu bisa menjadikan acuan untuk pengukuran VO2 max kita. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengukur denyut jantung atau mengukur denyut nadi. Begitu. Oke. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kita ada satu rumus yang bisa dipakai. Rumusnya adalah, diingat ya, 220 dikurangi umur kita pada saat sekarang. Gitu, ulangi lagi, 220 dikurangi umur sama dengan hasil jumlah VO2 max maksimal. Artinya aktivitas olahraga kita di situ, di ukuran itu. Hitungnya per menit. Ya, paham ya? Nah, yang kedua, kita melakukan batasan aktivitas olahraga atau aktivitas maksimal olahraga. Oke, kita ambil contoh namanya Insan. Insan akan melakukan aktivitas olahraga. Dia ingin mengukur VO2 max pada tubuhnya. Ya, hal yang pertama yang harus Insan lakukan adalah mengetahui umur. Nah, umur Insan adalah 22 tahun. Nah, berarti rumusnya 220 dikurangi umur Insan 22 sama dengan 198. 198 adalah jumlah denyut nadi maksimal aktivitas olahraga. Ya, begitu. Oke, kita sudah tahu nih aktivitas olahraga maksimalnya adalah di 198. Nah, tahap yang kedua adalah mengecek denyut nadi awal sebelum olahraga. Sebelum olahraga Insan mengecek denyut nadi awal. Dihitung denyut nadi awal, ambil contoh denyut nadi awal Insan adalah 75 per menit. 75 denyut nadi per menit. Ya. Oke, kita sudah tahu nih denyut nadi awalnya. Nah, tahap ketiga Insan melakukan olahraga, melakukan aktivitas olahraga. Ya, aktivitas olahraga. Nah, ketika sudah melakukan aktivitas olahraga, Insan sudah merasa olahraganya cukup, sudah merasa capek, sudah merasa kelelahan. Insan lalu mengukur denyut nadi maksimal. Itu denyut nadi maksimalnya cek berapa nih? Ya. Batasnya itu kan 198. Nah, ketika dicek, kita ambil, ternyata denyut nadi maksimal Insan pada saat sudah melakukan aktivitas olahraga itu ada di 92.
Oke, kita ambil 92. Berarti belum mencapai 198 kan? Nah, berapa persen nih insan melakukan olahraganya? Aktivitas olahraga insan ini berapa persen? Nah, kita ambil lagi rumusnya. 92 dibagi 198. Rumus yang tadi dibagi denyut nadi maksimal dikali 100% dikali 100 sama dengan jumlah persentase. Oke, saya ulangi. 92 dibagi 198 dikali 100 jumlah persentase. Artinya jumlahnya sekitar 46,5%. Nah, jadi kita tahu nih batas aktivitas yang insan lakukan adalah bebannya itu hanya 46%. Begitu teman-teman. Hitungnya bisa dipahami ya. Nah, jadi kita tahu, oh ketika kita melakukan aktivitas ternyata kita capek, kelelahan, pas begitu dicek jaraknya masih jauh. Tetapi ketika jumlah itu sudah mendekati 198, ketika kita sudah melakukan aktivitas olahraga, ternyata pas dicek denyut nadinya udah masuk ke 150, 70, 90, itu kita harus sudah stop. Tidak boleh dilanjutkan olahraganya. Artinya itu sudah di batas maksimal. Kenapa harus sudah stop? Karena ketika kita dilanjutkan olahraga itu dan kita memaksakan lebih dari batas itu, nah itu yang disebut yang namanya kelebihan beban olahraga atau overtraining, dan dikhawatirkan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, bisa masuknya ke cedera atau mungkin hal-hal lain yang bisa membahayakan. Begitu teman-teman. Oke. Yang selanjutnya ini fase terakhir dari pengukuran VO2 max. Ya, insan sudah mengetahui dia melakukan aktivitas olahraga. Fase kedua itu melakukan aktivitas olahraga, yaitu hasilnya berada di 46,5%. Ya. Nah, kondisi itu bisa normal lagi tidak? Bisa normal lagi. Diukurnya seperti apa? Nah, ini yang sangat penting. Kita bisa melihat sejauh mana kebugaran tubuh insan di sini. Ya. Gimana caranya? Insan istirahat ketika sudah melakukan aktivitas olahraga, istirahat selama 5 menit atau 10 menit. 10 menit bisa. Terus tidak ada aktivitas. Nah, ketika sudah istirahat di 10 menit, insan cek lagi denyut nadi. Denyut nadi. Berapa hitungan per menit? Kita ambil contoh di sini, denyut nadinya ketika istirahat itu berada di 80. Ya, berada di 80. Artinya denyut nadi istirahat sudah olahraga dan denyut nadi awal ketika sebelum melakukan aktivitas olahraga itu sedikit jaraknya. Ya, artinya insan berada di level bugar atau berada di level bagus kondisinya. Itu teman-teman. Jadi mengukurnya dari denyut nadi awal tadi sebelum melakukan olahraga tadi berapa? 75. Melakukan aktivitas olahraga, kita bisa tahu intensitas olahraga kita berapa persen di situ. Ya, jadi kita tidak akan takut kelelahan atau kecapean. Dan yang terakhir, kita mengetahui sejauh mana daya tahan tubuh kita atau sejauh mana kebugaran jasmani kita, kebugaran badan kita. Di situ. Di fase recovery atau fase istirahat. Istirahat 10 menit, denyut nadinya kembali ke titik normal, ke titik awal. Begitu. Karena kita mencontohkannya di orang biasa bukan atlet, 75 denyut nadi awal pada saat recovery itu berada di 80 itu sangat-sangat bagus. Sangat bagus. Nah, begitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih. Saya ucapkan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat para
pelaku olahraga, atlet dan lain sebagainya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Buat yang kurang paham rumus PL2Max, nanti boleh dicek di deskripsi. Oke? Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.